Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membawakan makalah kami dengan yang berjudul Pemelihara Larva Ikan Kakap Putih pada Bak Terkontrol dengan asal telur yang berbeda, oleh yang dibawakan oleh Faisal. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah tujuan kegiatan ini untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup larva ikan kakap putih yang dipelihara dengan menggunakan telur asal induk yang berbeda. Sedangkan kegunaan kegiatan ini sebagai bahan informasi dalam pengembangan kegiatan pembenihan ikan kakap putih untuk mendukung kegiatan pengembangan budidaya ikan kakap putih pada masyarakat budidaya. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2019 di unit pembenihan ikan laut di Balai Budidaya Air Payu Takalar. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan adalah bak pemeliharaan, peralatan lapangan, sistem distribusi air, filter bag, sistem aerasi, saringan 60 mikro, ember dan mikroskop. Sedangkan bahan yang digunakan adalah telur ikan kakap putih, pakan alami, rotifer dan artemia, maupun pakan buatan, kaporit 60%, obat-obatan, dan fitoplankton. Proses kerja. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan wadah pemeliharaan berupa bak beton dengan volume 10 ton sebanyak 3 buah yang terletak pada ruangan indoor. Adapun perlakuan sebagai berikut. Bak A, pemeliharaan larva dengan sumber telur dari alam. Bak B, pemeliharaan larva dengan sumber telur dari induk hasil pemeliharaan. Bak C, pemeliharaan larva dengan sumber telur dari induk hasil budidaya. Proses pergasaan. Menyiapkan 3 buah bak beton sebagai bak pemeliharaan dengan sistem aerasi. Mengisi bak pemeliharaan dengan air laut yang telah melalui sand filter. Memasukkan telur ikan kakap putih dengan kepadatan 10 butir per liter ke dalam bak pemeliharaan sesuai dengan perlakuan. Pemberian pakan berupa pakan alami yaitu rotifer dan artemia, dan pakan mikropelet pada masing-masing bak pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan data penunjang dilakukan pengukuran beberapa parameter kualitas air pada setiap perlakuan. Pengukuran peubah. Yang pertama, survival rate. Tingkat kelangsungan hidup larva dihitung dengan rumus hitung pada akhir kegiatan dengan rumus tingkat kelangsungan hidup jumlah larva pada akhir kegiatan dibagi jumlah larva pada akhir kegiatan dikali 100%. Sedangkan pertumbuhan mutlak yaitu pertumbuhan panjang mutlak dihitung pada akhir kegiatan dengan menggunakan rumus pertumbuhan panjang mutlak sama dengan jumlah yaitu LT dikurang LO. Hasil dan pembahasan. Untuk tingkat kelangsungan hidup larva, kita lihat tabel di bawah ini. Tingkat kelangsungan hidup larva ikan kakap putih pada setiap perlakuan. Pada siklus A, pada tabel pertama terlihat bahwa pada pemeliharaan pada siklus 1, tingkat kelangsungan hidup larva yang didapatkan pada setiap bak pemeliharaan adalah tidak berbeda secara signifikan, di mana SR tertinggi didapatkan pada bak A sebesar 40%. Selanjutnya bak B sebesar 38% dan terendah pada bak C sebesar 36%. Selanjutnya pada siklus kedua, tingkat kelangsungan hidup larva yang tertinggi didapatkan pada perlakuan A sebesar 38%. Selanjutnya pada bak B sebesar 36% dan SR terendah didapatkan pada
pada perlakuan C sebesar 34%, sedangkan nilai SR yang didapatkan pada siklus ketiga yaitu SR tertinggi didapatkan pada bak A sebesar 36%. Selanjutnya pada bak C sebesar 35% dan terendah didapatkan pada bak B sebesar 34%. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup larva ikan kakak putih dengan asal telur yang berbeda. Pada gambar di atas terlihat bahwa nilai SR yang tertinggi didapatkan pada bak B pemeliharaan A dengan A 38,67 dan selanjutnya diikuti dengan bak B sebesar 36,33 dan terendah didapatkan pada bak pemeliharaan C sebesar 53,33. Berdasarkan pada grafik terlihat dengan jelas bahwa SR rata-rata yang didapatkan pada semua perlakuan tidak berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya induk hasil budidaya yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai salah satu sumber telur adalah cukup untuk dikembangkan dalam suatu kegiatan hatchery ikan kakap putih. Sedangkan grafik pertumbuhan mutlak rata-rata pada pemeliharaan larva dengan asal telur yang berbeda, terlihat bahwa nilai pertumbuhan berat mutlak rata-rata yang tertinggi didapatkan pada perlakuan B pemeliharaan larva dengan asal telur dari indukan pemeliharaan sebesar 0,51 cm. Kemudian diikuti oleh perlakuan C, yaitu pemeliharaan larva dengan asal telur dari induk budidaya sebesar 0,50 cm. Kemudian nilai terendah didapatkan pada perlakuan A pemeliharaan larva dengan asal telur dari induk alam sebesar 0,28 cm. Nilai pertumbuhan berat mutlak rata-rata yang didapatkan pada perlakuan B tidak berbeda secara signifikan dengan perlakuan C, tetapi berbeda secara signifikan dengan perlakuan A. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas telur yang dihasilkan oleh induk kakap putih hasil budidaya yang dipelihara pada bak terkontrol adalah cukup layak untuk dikembangkan dalam suatu kegiatan hatchery untuk menghasilkan telur secara kualitas dan kuantitas dalam mendukung kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap putih. Pertumbuhan panjang mutlak. Dilihat dari grafik pertumbuhan mutlak pada pemeliharaan larva ikan kakap putih dengan asal telur yang berbeda. Pada pengamatan hari kelima setelah larva menetas, terlihat bahwa pertumbuhan mutlak yang terjadi pada setiap perlakuan adalah relatif sama atau tidak terjadi perbedaan pertumbuhan secara signifikan. Namun demikian, setelah memasuki pengukuran pada saat larva berumur 10 hari, mulai terlihat adanya pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Namun demikian, belum terlihat terjadinya perbedaan pertumbuhan secara signifikan. Pada pengukuran pertumbuhan pada hari ke-15 sudah mulai terlihat adanya perbedaan pertumbuhan pada perlakuan yang ada. Adapun nilai pertumbuhan mutlak yang didapatkan pada D15 yaitu yang tertinggi didapatkan pada perlakuan B sebesar 0,55 cm. Kemudian diikuti oleh perlakuan C sebesar 0,54 cm dan pertumbuhan terendah didapatkan pada perlakuan A sebesar 0,26 cm. Untuk pengukuran beberapa parameter kualitas air, tabel kisaran beberapa parameter kualitas air pada air medan pemeliharaan larva ikan kakap putih dengan asal telur yang berbeda pada setiap perlakuan, meliputi suhu, oksigen terlarut, salinitas, pH, amoniak.
Dari hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air seperti terlihat pada tabel 2 menunjukkan nilai kisaran yang masih layak untuk kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap putih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap putih pada bak terkontrol dengan asal telur dari induk budidaya mampu memberikan hasil yang cukup signifikan baik pada tingkat kelangsungan hidup maupun pada nilai pertumbuhan panjang mutlak 0,50 cm dari larva yang dipelihara. Saran, kami menyarankan dalam percepatan pengembangan hatchery ikan kakap putih sebaiknya menggunakan induk hasil budidaya, karena induk hasil budidaya sudah terbiasa hidup secara terkontrol pada bak pemeliharaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.